pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Akan dijadikan apa? Pertama, TPA itu kita akan landfill mining, ditambang terlebih dulu, diambil sampah lamanya untuk diolah. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu inovasi kami di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru sehingga kami bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai seiring dengan kemajuan di dalam ilmu kedokteran. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Sampah yang menumpuk di tempat pemrosesan, maksud kami di tempat pembuangan akhir Sukawinatan, Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan bahan bernilai ekonomi. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang hari ini melaunching layanan stem cell. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Tata Edins. Kami sampaikan informasi pertama pendengar. Gunungan sampah yang selama puluhan tahun menumpuk di TPA Sukawinatan Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan bahan bernilai ekonomi. Gunungan sampah yang selama puluhan tahun menumpuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA Sukawinatan Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan juga bahan bernilai ekonomi. Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan landfill mining atau penambangan sampah di kawasan TPA Sukawinatan setelah lokasi tersebut resmi ditutup pada Oktober 2026 mendatang. Penutupan TPA Sukawinatan dilakukan seiring mulai beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Keramasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan, sampah lama yang selama ini tertimbun di TPA Sukawinatan akan dipilah berdasarkan nilai ekonomisnya. Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis nantinya akan dikirim ke fasilitas PSEL untuk dikelola menjadi energi listrik. Sementara itu, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis akan diolah kembali menjadi pupuk kompos sebagai bahan bakar alternatif. Akan dijadikan apa? Pertama, TPA itu kita akan landfill mining, ditambang terlebih dulu, diambil sampah lamanya untuk diolah untuk dipisahkan mana yang masih bisa bernilai ekonomis, mana yang tidak lagi bernilai ekonomis. Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke PSEL yang bernilai ekonomis misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah di Kota Palembang agar tidak lagi hanya mengandalkan sistem pembuangan akhir. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang hari ini melaunching layanan stem cell di Aula Geraha Eksekutif di lantai 8 Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Di Aula Geraha Eksekutif tersebut, peluncuran layanan ini menjadi salah satu langkah inovatif rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan modern di Sumatera Selatan. Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang resmi meluncurkan layanan stem cell atau terapi sel punca di Aula Geraha Eksekutif lantai 8 Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang pada Selasa 19 Mei 2026. Peluncuran layanan ini menjadi salah satu layanan inovatif rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan modern di Sumatera Selatan. Direktur Utama RSMH Palembang, Siti Kalima mengatakan, layanan stem cell merupakan layanan kesehatan baru yang belum banyak tersedia di rumah sakit di Indonesia. Menurutnya, terapi ini memanfaatkan sel pucak untuk memperbaiki, meregenerasi, hingga menggantikan jaringan maupun organ tubuh yang rusak. Ia menjelaskan terapi stem cell bekerja dengan mendorong tubuh membangun kembali jaringan sehat yang selama ini banyak digunakan untuk penanganan kasus ortopedi, penyakit degeneratif, hingga beberapa gangguan kesehatan lainnya. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu inovasi kami di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru
sehingga kami bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai seiring dengan kemajuan di dalam ilmu kedokteran. Siti menegaskan, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang terus berupaya melakukan transformasi pelayanan agar tidak hanya menjadi rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga menjadi rumah sakit yang diinginkan pasien karena kenyamanan, kualitas dokter, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan. Menurutnya, transformasi pelayanan dilakukan melalui perubahan pola pikir seluruh tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit. Ia berharap pasien yang datang dalam kondisi sakit dapat pulang dengan perasaan nyaman dan tersenyum karena memperoleh pelayanan yang baik, ramah, dan profesional. Meski demikian, pihak rumah sakit menegaskan tetap memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh pasien. Sementara itu, Wakil Ketua TPPKK Sumatera Selatan, Fauzia Mawardi Yahya menyampaikan apresiasi atas kehadiran layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Ia menilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan saat ini telah membawa dunia medis memasuki era pengobatan modern yang semakin maju. Dan kami berharap layanan ini tidak hanya menjadi inovasi pelayanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai manfaat terapi sel punca yang tepat, aman, dan terpercaya. Selain itu, melalui kegiatan launching dan seminar awal kali ini, Fauzia berharap layanan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Hussein tidak hanya menjadi inovasi pelayanan kesehatan, tetapi juga sarana edukasi masyarakat mengenai manfaat terapi fuca yang aman, profesional, yang berbasis regulasi. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan yang modern demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan dan di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar pasar murah Kecamatan Sako, Palembang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan akan menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kepala Bidang Stabilitas Stok dan Distribusi Pangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani mengatakan, pasar murah akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut di 4 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli beras SPHP dan minyak goreng minyak kita dengan harga terjangkau. Ya, jadi kita adakan pasar murah ini, pemerintah Kota Palembang menyelenggarakan pasar murah menjelang Hari Idul Adha untuk mengantisipasi kenaikan harga. Kita laksanakan di 4 kecamatan untuk menjelang Idul Adha ini. Yaitu hari ini hari pertama Sako dan besok di Kecamatan Sukarame, terus ada lagi di seberang Ulu 1 dan Gandus terakhir. Sementara itu, Kusna, warga Kecamatan Sako mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah. Ia berharap stok bahan pokok yang dijual dapat diperbanyak dan kegiatan pasar murah lebih sering dilaksanakan. Alhamdulillah, kami senang sekali kalau ada pasar murah jelang Lebaran karena ini sangat membantu, apalagi harga kebutuhan pokok sekarang naik. Semoga stoknya banyak dan sering diadakan supaya warga lebih terbantu. Pemerintah Kota Palembang berharap pasar murah ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kestabilan harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Erlin Partesa melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang tergabung dalam Sumsel Bubble terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya yang sudah berada di Tanah Suci Mekah. Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter rombongan calon haji Sumsel dan Bubble. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan. Dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Bubble dan 18 asal Sumatera Selatan. Ada yang pensit ya, kalau yang nggak diberangkatkan karena perhalangan itu kemarin ada berapa? 21 kalau nggak salah.
Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda yang meninggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya. Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri. Jadi kita berharap kepada jamaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini. Oleh karena itu mereka mesti banyak istirahat, terlalu memforsir diri dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka. Ya. Saim Marhadin juga menambahkan agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Polsek Seberang Ulu 2 berhasil mengamankan seorang yang terlibat kasus pembegalan di Jalan Kiai Haji Asari Lorong, Tempusan, Kelurahan 14 Hulu, Palembang. Kepolisian Sektor Seberang Ulu 2 Palembang berhasil menangkap seorang pria berinisial MD berusia 29 tahun warga Seberang Ulu 2 yang terlibat kasus pembegalan. Penangkapan berlangsung saat tersangka sedang bermain judi online di dekat rumahnya. Aksi pembegalan terjadi pada Jumat dini hari pada 3 April tahun 2026 di Jalan KAH Asari Lorong, Tempusan, Kelurahan 14 Ulu. Korban dihadang oleh MD bersama dua rekannya FK dan NL yang kini masih buron. Menurut Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan dalam kejadian tersebut FK melukai korban menggunakan senjata tajam, sementara NL membawa kabur sepeda motor milik korban. Polisi berhasil menyita kendaraan tersebut saat menangkap MD. Tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok. Sesaat setelah kejadian, si korban dibacok di bahu sebelah kiri. Dedi Rahmat menjelaskan motif pembegalan tersebut bermula dari rasa risih FK terhadap korban yang kerap mengunjungi rumah pacarnya hingga larut malam. Namun tersangka bersama kedua rekannya sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor korban dengan cara kekerasan. Pihak kepolisian masih memburu kedua pelaku lainnya, FK dan NL, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menghimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor tindakan kriminal di lingkungan sekitarnya. Lamsi Harsil Tonga melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kenaikan harga cabai saat ini dipengaruhi minimnya pasokan akibat cuaca serta meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah dan cabai keriting yang kini dijual lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang maupun masyarakat karena kebutuhan bahan pokok diperkirakan terus meningkat. Kepala Bidang Stabilitas Stok dan Distribusi Pangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani mengatakan, kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat faktor cuaca dan tingginya permintaan pasar. Cabai bawang masih tinggi. Harga cabai kemarin sampai ada yang di 60.000, 50.000.
dan harga cabai rawit juga, karena itu selain permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha, juga karena cuaca itu sangat menentukan kalau tanaman-tanaman seperti itu. Ia menambahkan, selain cabai, beberapa komoditas lain seperti bawang merah mulai mengalami kenaikan harga. Meski demikian, aktivitas jual beli di pasar tradisional masih berlangsung normal karena masyarakat tetap membeli kebutuhan harian. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga-harga bahan pokok di pasar guna menekan lonjakan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat menjelang Idul Adha. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Bupati Banyuasin melarang ASN live streaming saat jam kerja. Ia menegaskan jam kerja harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk yang di pelayanan, tetap semangat. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, melarang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin melakukan siaran langsung di media sosial saat jam kerja. Larangan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan pemerintah Kabupaten Banyuasin di halaman kantor Bupati Banyuasin. Dalam arahannya, Neta Indian menegaskan jam kerja harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak melakukan aktivitas media sosial yang dapat mengganggu tanggung jawab pekerjaan. Menurut Neta, disiplin kerja menjadi salah satu kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Ia menilai penggunaan media sosial secara berlebihan ketika bekerja dapat mengurangi profesionalisme aparatur pemerintah. Selain menyoroti larangan live streaming, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan tanggung jawab terhadap tugas pokok masing-masing pegawai. ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Dan juga hati-hati, jangan live TikTok. Berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Kita tetap jaga integritas, jaga profesionalitas kita. Kita harus disiplin dari diri kita sendiri. Jaga nama baik pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Neta Indian juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah ikut melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, penggunaan media sosial tetap diperbolehkan selama tidak mengganggu pekerjaan dan mematuhi etika sebagai aparatur negara. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan fokus kerja ASN dan memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang GRT tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi olahraga. Presiden Sumsel United mengapresiasi prestasi tim kelompok usia U19 menjuarai EPA Championship 2026. Hasil diharapkan menjadi sinyal kebangkitan prestasi sepak bola Sumatera Selatan. Presiden klub Sumsel United sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengaku terharu dan bangga atas keberhasilan Sumsel United U19 menjuarai Elite Pro Academy Championship 2026. Dia menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti potensi besar pemain muda Sumsel untuk bersaing di level nasional. Ci Ujang menyampaikan apresiasi kepada jajaran pelatih dan pemain yang dinilai bekerja keras hingga mampu membawa pulang trofi juara. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi awal kebangkitan pembinaan sepak bola usia muda di Sumsel. Dia menegaskan Sumsel United ke depan akan lebih fokus membina pemain lokal agar bisa menjadi tulang punggung tim senior. Menurutnya, keberhasilan EPA U19 membuktikan Sumsel memiliki banyak talenta potensial tanpa harus bergantung pada pencarian pemain di luar daerah. Alhamdulillah, Sumsel United juara 1. Kemarin balik dari malam ini oleh DPRI datang ke rumah jam makan malam itu seluruh pemain. Selama Presiden Sumsel United ucapkan terima kasih, dan itu putra daerah
keberhasilan Sumsel United U19 menjuarai Elite Pro Academy Championship 2026 membuka jalan bagi talenta muda Sumsel menuju panggung sepak bola nasional. Penampilan impresif para pemain muda sepanjang kompetisi membuat sejumlah klub Liga 1 asal Pulau Jawa mulai melirik skuad juara tersebut. Manajer Sumsel United U19 Didi Galang Adianto mengungkapkan setidaknya sudah ada 3 pemain yang dihubungi klub Liga 1. Meski begitu, manajemen masih berharap para pemain binaan EPA tetap menjadi bagian penting tim senior Sumsel United pada musim depan. Rian Afridani melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sampah yang menumpuk di TPA Sukawinatan Palembang akan diolah kembali menjadi sumber energi dan bahan bernilai ekonomis. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang hari ini melaunching layanan stem cell. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.